Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Farouk Abdillah Channel, temui kawan-kawan semua sebangsa dan setanah air di suasana yang hiruk pikuk dengan kegiatan kita. Mari kita cermati bersama apa yang telah terjadi hari ini di permukaan, di berbagai media yang mengungkapkan rencana-rencana yang sementara waktu dianggap cukup aneh. Apa itu? Rencana penundaan pemilu 2024 menjadi 2026. Insya Allah seperti itu kira-kira. Dan hari ini saya mendapatkan berita yang cukup hangat yang membongkar tangan-tangan di balik desain tunda pemilu di 2024. Siapakah yang mendesain? Mari kita baca dari cnnindonesia.com. Ya, tanggal 2 Maret kemarin ya. Saya baca di balik layar tangan pemerintah di balik desain tunda pemilu 2024. Di balik layar, ada di balik layar. Siapa di balik layar itu? Ya, kalau layar tancap, nah banyak juga yang penontonnya di luar, ya di belakang layar itu banyak. Dulu tahun-tahun 80-an, tahun-tahun 70-an banyak layar tancap ya. Nonton film layar tancap, tapi yang nonton juga bukan hanya dari depan, dari belakang juga banyak yang nonton. Sambil ongkang-ongkang, duduk di atas rumput dan minum kopi, macam-macam lah. Boleh macam-macam. Saya bacakan Jakarta, CNN Indonesia. 4 pejabat teras Partai Amanat Nasional PAN datang ke rumah dinas Zulkifli Hasan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta pada tanggal 13 Februari lalu. Mereka diundang untuk membicarakan topik sangat serius, penundaan pemilu 2024 atas arahan seorang menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju. Waduh, ini sebenarnya hal yang rahasia ini ya. Tapi ketahuan gitu. 4 orang yang datang ke Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN ini, bertandang ke sana. Apa yang dibicarakan? Nah, meja makan panjang dipilih. Tuan rumah, maksudnya Zulkifli Hasan, dan para tamu saling duduk berhadap-hadapan. Para tamu mengatur kursi senyaman mungkin, tak mau sampai mengganggu pembicaraan yang sangat penting. Wih, ditata rapi ya kursinya ya. Ini serius nih, pembicaraan serius ini. Diminta Menteri Tunda Pemilu. Menurut sumber cnnindonesia.com, saat berbincang dengan petinggi PAN, Zulkifli Hasan ini menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu yang lalu. Wow, ini. Jadi menurut sumber cnnindonesia.com, saat berbincang dengan petinggi PAN, Zulhas menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi. Jadi sebelum bertemu dengan orang-orang PAN itu, jadi Zulkifli Hasan ini menceritakan pertemuannya dengan Menko Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu. Saya bertemulah rembuk-rembuk Zulhas dengan Luhut Binsar Panjaitan. Zulhas mengaku diundang Luhut Binsar Panjaitan khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan Pilpres 2024. Waduh, ini asal usulnya pembicaraan ini datang dari Luhut Binsar Panjaitan ya. Luhut Binsar Panjaitan bercerita kepada Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, tentang membicarakan usulan penundaan pemilu dan Pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh Ketua Umum dalam rapat koordinasi nasional pemenangan pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju. Waduh, ini siapa yang rakus ini? Rakus kekuasaan ini ya. Siapa ya? Ya baca lagi lah. Zulkifli lantas meminta pendapat dari elit partainya, salah satu petinggi PAN yang hadir membeberkan. Zulkifli bertanya apakah tepat jika PAN menjadi partai
pertama yang melontarkan usulan penundaan pemilu 2024 di forum Rakornas Pemenangan Pemilu Partai. Wah, ini Zulkifli Hasan menjelaskan apakah nyaman kira-kira ya kalau kita yang melontarkan ide itu bahwa pemilu 2024 harus ditunda gitu. Semua petinggi PAN dijawab oleh semua petinggi PAN yang hadir di rumah Zulhas sepakat tidak terburu-buru menyampaikan usulan tersebut dan perlu membahasnya bersama pengurus lainnya. Oh, yang pengurus PAN itu, pengurus teras PAN mengatakan jangan terburu-buru Pak, usulan tersebut perlu dibahas dulu katanya. Bagus bersama pengurus lain. CNNindonesia.com mengonfirmasi kepada Zulkifli Hasan terkait pertemuannya dengan Luhut Binsar Panjaitan. Namun Zulkifli enggan menjawab gamblang. Saya komunikasi biasa saja dengan Pak Luhut, kata dia di DPR Jumat lalu tanggal 25 bulan 2 2022. Sepekan kemudian, pengurus PAN kembali menggelar pertemuan pada tanggal 23 Februari. Kali ini digelar di salah satu restoran milik putra Ketua Dewan Kehormatan PAN, Sutrisno Bahir di kawasan Senayan. Wih, dirapat ini. Rapat besar. Salah satu pengurus PAN yang hadir bercerita di tengah jamuan, Zulhas pamit karena ada pertemuan mendadak dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Zulhas lalu kembali menceritakan hasil pembicaraan dengan Airlangga kepada pengurus PAN yang masih berada di restoran. Airlangga, kata Zulhas, menegaskan dukungan Golkar atas penundaan pemilu 2024 dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau 24 Februari. Waduh, ini disetting ya. Disetting bagaimana, ngomongnya kapan ya, enaknya bagaimana. Ini disetting ini. Kemudian Airlangga juga minta Zulhas segera bicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan pemilu 2024. Airlangga pun meyakinkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkannya untuk mendorong penundaan pemilu 2024. Masya Allah. Allahu Rabbi. Ini ya, memang kekuasaan manis sekali kekuasaan ini. Siapapun dengan kekuasaan cenderung ingin berlama-lama, cenderung selalu menikmati, dan cenderung macam-macam. Saat dikonfirmasi Zulhas mengakui ada perbincangan dengan Airlangga soal penundaan pemilu 2024. Waduh, ya Allah ini. Saya komunikasi dengan Pak Airlangga, tapi nggak ada settingan. Kami bertiga bicara berbarengan. Ya, kata dia. Aduh, nggak disetting kawan katanya. Nggak disetting, ya biasa-biasa saja. Kader PAN setuju. Para pengurus PAN yang ada di restoran satu persatu melontarkan pandangannya atas usulan penundaan pemilu 2024. Salah satu yang menolak adalah mantan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa. Oh, Pak Hatta ini menolak ya. Menolak penundaan pemilu. Masih menurut sumber CNNindonesia.com, Wali Kota Bogor Bima Arya turut mempertanyakan cara dan landasan hukum penundaan pemilu. Wah, pinter ini. Bima Arya ini pinter ini. Menanyakan tentang landasan hukum penundaan pemilu itu. Namun Zulkifli Hasan bersikeras jika kesepakatan politik tercapai pasti akan ditemukan jalan untuk penundaan pemilu. Iya iyalah, minta seumur hidup bisa-bisa saja. Kalau sepakat semuanya, waduh bisa seumur hidup. Bukan tidak biasa kalau sepakat di DPR semuanya diubah ininya, ini 20 tahun lagi boleh. Tapi yang jelas sepengetahuan saya, kalau berkaitan dengan mempercepat pemilu ini sesuatu yang penundaan pemilu ini baru pertama kali saya mendengarkan seusia saya ya. Seusia saya baru mendengar hari ini di Republik ini penundaan pemilu. Tapi kalau mempercepat pernah kita lihat di sejarah-sejarah ya, karena alasan-alasan yang dibenarkan, dan misalnya ya karena presidennya meninggal dunia atau mengundurkan diri atau ya bisa terjadi itu. Saya lanjutkan baca. Bima Arya tidak membantah saat dikonfirmasi perihal sikapnya dalam pertemuan, namun ia enggan menjelaskan lebih detail. Ya, Bima Arya nggak buka-bukaan ini.
Kami saat itu membahas berbagai macam survei tentang PAN, tapi salah satu agendanya menyentuh soal usulan penundaan pemilu, kata dia di saat dihubungi. Ya ini, sebenarnya bukan saya katakan, ya analisa saya disetting ini. Bukan walaupun tidak, katanya Pak Zulkifli Hasan tidak disetting, saya menganggap analisa saya disetting ini. Karena pembicaraan dari awal, dari sumber utamanya adalah Luhut Binsar Panjaitan yang berbicara kepada Zulkifli Hasan, kemudian berkembang kepada Airlangga dan anggota PAN yang lain atau pengurus PAN yang lain. Bahwa usulan penundaan pemilu itu semua sudah didiskusikan. Nah, kalau sudah didiskusikan ini sudah matang, dibahas dan diputuskan di internal partai, kata dia. Wah, Masya Allah. Gimana. Lalu pada tanggal 25 Februari, sebelum salat Jumat, Zulkifli Hasan bersama beberapa pengurus PAN menggelar konferensi pers di DPR. Zulkifli Hasan secara gamblang menyampaikan sikap resmi PAN agar pemilu 2024 ditunda. Ya Allah, ini gimana ini ya? Tantangan pemerintah. Salah satu sumber cnnindonesia.com di lingkungan pemerintah menyatakan bahwa misi penundaan pemilu 2024 sebenarnya sudah diupayakan sejak lama, bukan hanya baru-baru ini. Aduh. Pemerintah sudah mengupayakan. Jadi bahwa misi penundaan pemilu 2024, kawan, sebenarnya sudah diupayakan sejak lama. Padahal kita tahu ya, Pak Jokowi selalu menolak untuk 3 periode dan sebagainya. Mungkin wallahualam. Alasannya ada sejumlah program pemerintah yang belum rampung akibat pandemi COVID-19. Salah satu yang jadi alasan adalah proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Aduh ya Allah, hanya kepentingan ini menurut sumber CNN, hanya untuk kepentingan untuk bisa menyelesaikan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Misi kemudian memunculkan penundaan pemilu 2024. Ini cara-cara menurut saya tidak elegan, tidak cantik. Kalau memang tidak selesai, toh tidak apa-apa. Ketika priorisasi Pak Jokowi di periode kedua tidak selesai, tidak apa-apa. Biarkanlah presiden selanjutnya yang melanjutkan. Bukankah sudah ada undang-undangnya itu yang bisa dilaksanakan kemudian dilanjutkan oleh presiden baru? Tidak berarti kemudian pemilu ini ditunda. Jangan seperti itu, bro. Ini negara Republik Indonesia, tidak bisa mengatur satu dengan satu, tapi diatur secara komprehensif. Undang-undang yang akan ditabrak cukup berat, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Setelah itu baru diatur siapa saja tokoh yang perlu bicara di depan publik. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Wah, ini disetting ini. Siapa bilang nggak disetting ini, bro? Setelah itu baru diatur siasat. Waduh. Setelah itu baru diatur siasat. Ada siasat ini. Siapa saja tokoh yang perlu bicara di depan publik. Waduh. Ada perannya ini, ada lakonnya masing-masing. Siapa yang berbicara pertama kali? Ya. Kemudian setelah itu siapa saja tokoh yang perlu berbicara di depan publik? Ada ini. Yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Sudah menyampaikan pada 10 Januari lalu, dia mengklaim usulan itu aspirasi dari pengusaha. Waduh, ini sudah sudah ya, ini. Mari kita baca. CNN Indonesia, jago CNN Indonesia. Lalu dilanjutkan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Golkar Airlangga, serta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Menurut sumber cnnindonesia.com, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Ini ya, ini sudah jelas ini, CNN sudah melansir. Menurut sumber cnnindonesia.com, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Jadi omongannya Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, kemudian Caimin, itu hulunya dari Luhut Binsar Panjaitan.
Namun juru bicara Luhut Binsar Panjaitan yakni Jody Mahardi lantas angkat suara. Dia mengakui bahwa Luhut memang sering bertemu dengan tokoh politik. Ya biasa juru bicara. Juru bicara suruh bicara memang kerjanya. Ya suruh bicara. Memang kalau nggak bicara kan bukan juru bicara namanya, juru diam. Nggak ada juru diam, yang ada juru bicara. Saya lanjutkan baca, namun yang menampik usulan penundaan pemilu 2024 didesain oleh Luhut. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja membantahnya. Pak Luhut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik. Itu mungkin dilakukan Pak Luhut untuk membrief perkembangan terkini. Tapi setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut. Itu nggak ada, kata dia kepada cnnindonesia.com. Ya mungkin Pak Jody jadi juru bicaranya Pak Luhut ya nggak ngerti. Dia kan bicara dengan Pak Sulhas ya. Pak Luhut ketika ketemu dengan Pak Sulhas itu kan cuma berdua. Jadi tidak ada dia, tidak ikut mendengarkan. Saya yakin juru bicara tidak akan mendengarkan. Juru bicara itu kan cuma juru bicara. Setelah mendapatkan informasi dari menterinya, orang yang penting itu. Nah, Jody ini juru bicaranya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian Jody menjelaskan bahwa pertemuan Luhut dengan petinggi-petinggi partai politik adalah hal yang wajar. Selain silaturahmi dengan partai koalisi wanita, kata Jody, Luhut pun terbuka dengan pihak oposisi. Pak Luhut mengamati saja bagaimana perkembangan aspirasi di masyarakat, tapi bagaimana posisi beliau dalam isu ini, saya nggak tahu. Iyalah, nggak tahu Pak Jody, kata Pak Jody. Pak Jody kan hanya juru bicara. Kalau dia menyatakan bagaimana posisi beliau dalam isu ini, saya nggak tahu, ya memang nggak tahu. Pastilah Pak Jody. Pak Jody tidak akan pernah tahu. Inilah kawan-kawan Farkabila Channel. Ya, berita yang dilansir cnnindonesia.com yang sangat luar biasa. Dia bisa membongkar celah-celah informasi dan menyajikan untuk kita. Dari kelihatan di sini, analisa saya, ada yang haus kekuasaan untuk memperpanjang jabatannya siapa saja, ya entah menterinya, bisa saja. Ya kekuasaan itu manis bro, kekuasaan manis bro. Tidak peduli menabrak undang-undang dan aturan-aturan yang lainnya. Yang penting bisa tetap berkuasa dan berlama-lama. Tapi ya apa rencana di balik ini semua? Padahal kalau kita perhatikan pilkada serentak di saat masa pandemi yang luar biasa, pilkada pemilihan bupati, pemilihan gubernur yang luar biasa beberapa waktu yang lalu itu terus dilanjutkan. Walaupun PBNU waktu itu kayak Haji Agil Sirat meminta agar ditunda, juga Muhammadiyah meminta agar supaya ditunda, ternyata tidak pernah didengarkan. Iya kan? Kita ingat itu. Tetap pilkada dilaksanakan. Walaupun kita teriak-teriak supaya pilkada ditunda. Tapi apa yang terjadi? Presiden Jokowi menyatakan tetap terus dilanjut. Saya berpikir keinginan-keinginan menunda pemilu ini adalah orang yang punya niatan tertentu. Bisa saja oligarki yang bermain di balik itu dalam rangka memperpanjang jabatannya. Mungkin ada program dari dirinya yang tidak bisa diselesaikan dalam tahun ini, dalam masa jabatan Presiden Pak Jokowi. Dia ingin menuntaskan gerakan-gerakan di balik itu semua. Kalau cuma alasan bahwa karena ibu kota negara Republik Indonesia yang baru nanti dikira tidak bisa selesai dalam waktu yang ditentukan, itu kurang rasional. Analisa saya tidak rasional. Seperti saya katakan, bisa presiden berikutnya yang akan melanjutkan. Penundaan pemilu, pilpres dan sebagainya ini sangat rawan. Beberapa pendapat, Pak Yusril menyatakan khawatir chaos, ada kudeta dan segala macamnya. Pendapat-pendapat itu kemana-mana. Refli Harun juga begitu. Ini berbahaya. Pengamat-pengamat politik juga yang lainnya menyatakan begitu. Juga termasuk Sekjen pengurus pusat Muhammadiyah
Profesor Mukti juga menyatakan bahwa itu sangat berbahaya, punya risiko yang tinggi. Saya berpikir mudah-mudahan tidak terjadi. Pikiran saya ada rencana terselubung dari rencana-rencana ini. Kalau melihat bacaan yang kita baca, yang kita dengarkan bersama-sama hari ini, ada rencana terselubung yang perlu kita terus retas untuk mengikuti perkembangan apa yang dilakukan mereka-mereka itu. Karena apa? Ini seperti sudah tersetting siapa yang harus bicara dan sebagainya. Dan mudah-mudahan analisa saya ini menjadi salah. Tidak benar. Tapi apa yang terjadi, yang dipaparkan, dilansir oleh cnnindonesia.com, sesuatu fakta yang disajikan kepada kita untuk dibaca dan dipelajari. Jelas, ini ada keterlibatan juga pihak-pihak. Ada menteri yang disetting harus berbicara dan sebagainya. Ada menteri yang disetting bertemu dengan orang-orang. Zulkifli Hasan sudah jelas menyebutkan salah satunya Pak Menteri yang ketemu dengan Zulkifli Hasan adalah Luhut Binsar Panjaitan tentang penundaan pemilu 2024. Kawan berkabdilah channel saya merasa prihatin. Begini-begini terus terjadi. Peristiwa demi peristiwa yang ada di Republik ini sepertinya tidak ada yang mengendalikan. Siapa yang rakus kekuasaan ini? Siapa yang haus kekuasaan di negeri ini? Kenapa harus menunda pemilu? Ini sangat memprihatinkan. Tentu saja ada dua partai politik yang jelas-jelas yang menyatakan tidak setuju, yakni Partai PDIP Perjuangan, kemudian Nasdem, dan insya Allah Partai Demokrat. Ketiganya dia menolak pemilu tunda di tahun 2024. Aroma-aroma tidak sedap yang kita dapatkan hari ini. Khawatir ada yang haus kekuasaan. Siapa yang haus kekuasaan? Ya, bisa kita baca selanjutnya. Muaranya nanti tentu ke pemerintah. Muaranya tentu ke istana. Karena di sini ada yang menyatakan cukup berani seorang menteri menyatakan bukan kapasitasnya ya, menyatakan penundaan pemilu 2024 dengan alasan usulan dari pengusaha. Seharusnya kalau menteri mendapatkan masukan dari seperti itu, mendapat masukan dari pengusaha, ya sampaikanlah kepada pimpinannya, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bukan dilempar ke media seperti ini. Ini kegaduhan lagi yang bisa menimbulkan sakwa sangka yang buruk terhadap informasi yang datang pada hari ini. Siapa yang haus jabatan? Siapa yang haus kekuasaan? Ini bisa kita tebak hari ini dan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Dan saya berharap para pemimpin bangsa di Indonesia ini mampu menerjemahkan keinginan rakyat dan tidak hanya mengotak-ngatik sesuatu yang sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar 45 agar tidak menimbulkan kegaduhan. Dan mudah-mudahan siapapun yang menjabat, siapapun presidennya tunduk kepada Undang-Undang Dasar 45. Sekian, terima kasih. Ulas berita hari ini mudah-mudahan senantiasa memberikan pencerahan bagi kita. Mari kita satukan doa, satukan pikiran untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keriuhan ini segera berakhir dengan damai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.